Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Eh, itu di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan pertanyaan dari kuis Sistem Informasi Manajemen. Next, oke. di sini langkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Fauzi Klasul Amnur, absen 11. Lalu ada teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Pramudi Surya Anggara Putra dengan nomor absen 22. Next. Jadi di sini kami memilih nomor satu yaitu apa perbedaan dari fakta, data, dan informasi. Jadi, fakta adalah sesuatu yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta adalah pernyataan yang didukung oleh bukti dan tidak berubah terlepas dari perspektif atau opini orang lain. Sedangkan data adalah sekumpulan pengamatan mentah yang belum diproses. Bisa berupa hasil pengukuran, angka statistik, atau catatan kejadian. Data sendiri tidak selalu bermakna tanpa adanya analisis atau pengolahan lebih lanjut. Informasi. Lalu informasi sendiri adalah hasil dari pengolahan data yang memberikan arti atau makna tertentu. Informasi memberikan konteks yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Untuk contohnya, fakta sendiri itu memiliki contoh seperti matahari terbit dari timur. Hal itu benar adanya dan bisa dibuktikan. Lalu untuk data sendiri itu contohnya adalah 70 kilogram adalah data berat badan seseorang. Lalu untuk informasi, contohnya adalah rata-rata berat badan orang dewasa di kota ini adalah 70 kilogram. Nah, informasi tersebut diperoleh dari berat badan dari data. Jadi informasi itu adalah pengolahan dari data itu sendiri. Lalu eh, yang kedua, next. Lalu soal nomor dua yaitu sebutkan 4 ciri atau kriteria informasi berkualitas. Informasi yang berkualitas memiliki beberapa ciri utama. Nah, cirinya adalah satu, akurat, di mana informasi itu harus benar, bebas dari kesalahan, dan didukung oleh data yang valid. Keakuratan itu sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Lalu yang kedua adalah tepat waktu, di mana informasi harus tersedia pada waktu yang diperlukan. Artinya tidak boleh terlambat sehingga masih relevan dengan konteks atau situasi yang sedang dihadapi. Informasi yang kadaluarsa dapat mengurangi manfaat dari informasi tersebut. Next. Lalu berikutnya yang tiga adalah relevan atau relevansi. Informasi tersebut harus sesuai dan bermanfaat bagi pengguna atau tujuan tertentu. Informasi tersebut harus relevan dan dapat membantu pengambilan keputusan atau menjawab pertanyaan yang spesifik. Lalu yang terakhir adalah yang keempat, adalah lengkap. Informasi harus mencakup semua detail yang diperlukan untuk memahami konteks atau menyelesaikan masalah. Kekurangan dalam informasi dapat menyebabkan salah interpretasi atau pengambilan keputusan yang keliru. Nah, empat hal tersebut adalah ciri-ciri yang memastikan bahwa informasi itu digunakan efektif dan dapat dipercaya dalam mendukung kegiatan atau pengambilan keputusan itu sendiri. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Pramudia. Baik, terima kasih Mas Febri atas penjelasan dari nomor 1 dan 2. Untuk saat ini saya akan menjelaskan pada nomor 3, yaitu mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah sebagai pengambil informasi. Maksud saya adalah informasi yang akurat akan membantu keputusan yang lebih tepat. Kemudian ada efisiensi, jadi meningkatkan kinerja dan pengelolaan sumber daya. Terdapat juga keunggulan kompetitif yang digunakan, maksud saya adalah untuk memahami tren dan strategi bersaing. Kemudian ada sumber inovasi yang mendorong adaptasi dan peluang-peluang baru. Kemudian manajemen risiko mengurangi risiko-risiko yang dapat terjadi. Nah, kelima ini adalah mengapa informasi menjadi
sumber daya utama bagi suatu organisasi. Karena memang sangat penting bagi suatu organisasi untuk mengetahui atau maksud saya seperti mengelola informasi-informasi sehingga menjadi sesuatu yang istilahnya dapat kita capai jika kita menerapkan hal-hal lima ini. Kemudian keterkaitan keterkaitan SIM dengan teknologi informasi. Yang pertama adalah dari segi infrastruktur yang pertama, TI mendukung sistem informasi manajemen melalui perangkat keras dan lunak pasti. Kemudian ada sistem dari segi otomasi, yaitu mempercepat pengelolaan data dan pelaporan. Kemudian ada aksesibilitas, yaitu pendistribusian informasi menjadi lebih cepat dan juga efisien. Yang selanjutnya ada keamanan. Teknologi informasi juga melindungi data dari sistem informasi manajemen dengan enkripsi dan juga kontrol akses. Kemudian ada inovasi yang memfasilitasi integrasi dengan teknologi baru seperti cloud dan AI. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 9, tantangan bisnis dari sistem informasi dan platform canggih. Di sini saya bagi terdapat ada 6 poin. Yang pertama ada adaptasi teknologi dengan eh, seiring berkembangnya waktu, teknologi akan semakin terus berkembang sehingga menjadi eh, ketika merekrut suatu karyawan dibutuhkan pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada keamanan data, yaitu digunakan untuk meningkatkan eh, suatu ancaman cyber yang pasti karena semakin lama teknologi juga semakin modern, tapi juga bisa rentan sehingga akan terjadi ancaman cyber yang semakin besar. Kemudian untuk biaya implementasi karena semakin lama pengelolaan dalam suatu teknologi itu semakin rumit sehingga investasi besar dalam infrastruktur perlu ditingkatkan lagi. Kemudian ada kompleksitas, yaitu kesulitan dalam pengelolaan dan mengintegrasi sistem seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada kepatuhan regulasi harus sesuai dengan aturan-aturan yang baru dan juga inovasi harus selalu berinovasi agar tetap bersaing karena seiring berkembangnya zaman teknologi semakin canggih. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 10 yang ter- eh, terdiri dari 5 soal maksud saya. Yang pertama ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian ada nomor 9. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.